Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda mendengarkan presentasi ini. Pengenalan kami dari kelompok 3 dari kelas 11 IPA 3. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Break Even Point atau biasa disingkat dengan BEP. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Raffianti, yang kedua ada Gregorius Sapusan Purba, yang ketiga ada Keira Edelin, 4 ada Widelia Putri Wendari, kelima ada saya William Syong Kristianto, dan keenam ada Zaid Zihni Zaidan. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang biaya tetap, yang kedua adalah biaya tidak tetap, yang ketiga adalah taksiran harga jual, dan yang keempat adalah perhitungan titik impas. Mari kita sama-sama simak presentasinya. Nah, yang pertama itu biaya tetap. Pengertian dari biaya tetap itu adalah biaya yang tetap konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dikenal sebagai biaya tetap. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Nah, contohnya itu, jika perusahaan Anda menjalankan bisnis di sebuah gedung sewaan, biaya penyewaan gedung tersebut akan ditagih kepada Anda, terlepas dari apakah Anda menghasilkan banyak output atau Anda tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian yang kedua adalah biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang dihasilkan dikenal sebagai biaya variabel. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkatkan secara proporsional dengan persentase yang sama. Jadi, ketika tidak ada produksi, maka tidak akan ada biaya, seperti grafik yang bisa Anda lihat di bagian bawah. Ada production unit in thousand, cost in thousand, dan variable cost-nya bergerak naik. Contohnya itu ada ketika biaya variabel adalah Rp600 per unit dan output yang dihasilkan pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga adalah 5.000, 6.000, dan 4.000 unit. Nah, dari kasus di atas kita bisa perhatikan bahwa tingkat output berubah di semua periode produksi sehingga biaya variabel juga akan berubah. Tetapi hanya dalam jumlah total, tidak dalam harga satuan. Jadi biaya variabel pada masing-masing kuartal adalah yang pertama 5.000 dikali 600 yaitu 3 juta. Yang kedua, kuartal kedua akan menjadi 6.000 dikali 600 menjadi 3.600.000 rupiah. Yang ketiga adalah 4.000 dikali 600 sama dengan 2.400.000 rupiah. Selanjutnya ada perbedaan biaya tetap dan biaya variabel atau tidak tetap. Yang pertama ada biaya tetap adalah biaya yang tidak bervariasi dengan perubahan kuantitas unit produksi. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dengan perubahan dalam jumlah unit produksi. Yang kedua, biaya tetap adalah berdasarkan waktu terkait, yaitu tetap konstan selama suatu periode. Berbeda dengan biaya variabel yang berhubungan dengan volume, yaitu berubah dengan perubahan volume. Yang ketiga, biaya tetap adalah biaya pasti. Biaya itu akan terjadi bahkan ketika tidak ada unit yang diproduksi. Sebaliknya, biaya variabel tidak pasti dan hanya akan terjadi ketika perusahaan melakukan produksi. Yang keempat, perubahan biaya tetap adalah per unit. Di sisi lain, biaya variabel tetap konstan dalam per unitnya. Yang kelima, contoh biaya tetap adalah sewa, pajak, gaji, depresiasi, biaya, bea, asuransi, dan lain-lain. Contoh biaya variabel adalah biaya pengepakan, pengiriman, material yang dikonsumsi, upah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, biaya tetap tidak termasuk pada saat penilaian persediaan, tetapi biaya variabel disertakan. Nah, yang ketiga itu ada menghitung titik impas. Bisa dilihat di grafik yang Anda lihat. Untuk setiap usaha bisnis yang akan dibuat biasanya memiliki fixed cost, yaitu dapat dilihat berupa garis orange. Bisa berupa modal awal untuk sewa lahan, pembelian alat produksi, dan biaya-biaya lainnya. Pokoknya segala biaya yang diperlukan untuk membuat usaha berjalan untuk dapat dimulai.
Semua biaya tersebut dikelompokkan dalam biaya tetap, yaitu fixed cost. Selanjutnya, untuk setiap unit barang yang akan diproduksi membutuhkan variable cost yang bisa berubah-ubah. Biaya bahan baku, ongkos kerja, dan biaya-biaya lain selama produksi dimasukkan dalam kelompok variable cost dan dihitung persatuan item barang yang diproduksi. Nah, jumlah kedua biaya tersebut, fixed cost dan variable cost, disebut total biaya yang dalam grafik itu berupa garis biru. Kemudian barang yang diproduksi tersebut dijual dan semua hasil penjualan barang dimasukkan dalam total pendapatan atau total revenue. Garis hijau. Keadaan di mana total hasil penjualan, total revenue sama dengan total biaya atau total cost. Inilah yang disebut break-even point atau BEP. Pada saat garis total revenue di atas garis total cost, maka laba mulai diperoleh. Semakin besar selisih total revenue dan total cost ini, semakin besar laba bersih atau keuntungan investasi yang akan didapat, yang ditunjukkan oleh arsiran hijau. Dengan asumsi pendapatan total atau TR adalah sama dengan biaya total atau TC, maka perhitungan BEP berdasarkan unit dapat diturunkan melalui turunan rumus berikut. TR sama dengan TC, P kali X sama dengan TFC ditambah V dikali X, P dikali X dikurang V dikali X sama dengan TFC, P dikurang V dikali X sama dengan TFC, X sama dengan TFC dibagi P dikurang V. Nah, di mana lambang TR adalah pendapatan total atau total revenue, lambang P adalah harga per unit atau jual, lambang X adalah jumlah unit, lambang TC adalah biaya total atau total cost, lambang TFC adalah biaya tetap total atau total fixed cost, lambang V adalah biaya variabel per unit atau produksi. Nah, bila Anda ingin menghitung jumlah omset saat BEP tanpa menghitung jumlah unit dahulu, maka gunakan rumus berikut. BEP nilai sama dengan FC per 1 min VC per P. Rumus menghitung BEP berdasarkan nilai harga. Mana FC adalah biaya tetap, P adalah harga jual per unit, VC adalah biaya variabel per unit. Nah, jadi bila kita gunakan data pada contoh di atas, maka BEP nilai sama dengan 21 juta per 1 min 5.000 per 8.000 sama dengan 21 juta per 1 min 0,625 sama dengan 56 juta. Selanjutnya kita akan membahas taksiran harga jual. Taksiran harga jual dibagi jadi 3 macam. Yang pertama ada penetapan harga biaya plus, yang kedua penetapan harga markup, yang ketiga penetapan harga break even. Yang pertama, penetapan harga biaya plus atau cost plus pricing method. Untuk menentukan harga jual ini dihitung terlebih dahulu modal atau biaya yang harus dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan tersebut ditambah dengan jumlah tertentu untuk menutup laba yang dikehendaki. Jumlah tertentu tersebut disebut margin keuntungan. Nah, ini ada rumusnya. Harga jual sama dengan biaya jual tambah margin. Nah, untuk contoh sederhananya, misalnya pada usaha jus buah mendapatkan pesanan 100 gelas. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi jus buah tersebut dihitung mencapai 400.000 dengan perincian. Biaya bahan bakunya 250.000, biaya tenaga kerjanya 100.000, biaya sewa penyusutan dan lain-lain 50.000. Jika menginginkan laba sebesar 15%, maka harga jual 100 gelas adalah dihitungnya 400.000 ditambah 15% kali 400.000 sama dengan 400.000 ditambah 60.000, jadinya 460.000. Dengan demikian, harga setiap gelas dijual 4.600. Yang kedua ada penetapan harga markup atau markup pricing method. Penetapan harga ini lebih banyak dilakukan pada pedagang. Misalnya pedagang benih ikan di pasar Kulakan benih ikan nila di pembudidaya seharga 25.000 per kilo. Kemudian ingin mendapatkan keuntungan 5.000 per kilo, maka harga jual benih ikan nila tersebut jadi 30.000 per kilo. Namun metode ini perlu dihitung pula faktor penyusutan benih ikan yang disebabkan karena matinya benih selama perjalanan. Artinya keuntungan yang diperoleh masih belum bersih
apalagi tambah biaya retribusi pasar, pembelian plastik kemasan, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada penetapan harga break even atau break even pricing method. Penetapan cara ini berdasarkan permintaan pasar dan masih mempertimbangkan biaya. Berdasarkan perhitungan ini, usaha akan mendapatkan laba jika penjualan di atas titik impas atau break even point, dan rugi jika penjualan di bawah titik impas. Penentuan harga lainnya adalah dengan pendekatan pasar atau persaingan. Penentuan harga jual tidak berdasarkan pada biaya, namun mekanisme pasar. Penjual benih ikan dapat menentukan harga jual sesuai harga pasaran agar bisa tetap bersaing atau menentukan harga di atas pasar sesuai dengan segmentasi pasar dan kualitas produk. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.